KLPFest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, selamat datang kembali teman-teman lulusan PKN STAN pada KLPFest 2022. Pada sesi pagi tadi, kita telah mengikuti webinar dari 5 instansi pemerintah. Betul. Ya. Sekarang pada sesi siang ini akan ada 6 instansi pemerintah nih yang akan memberikan informasi pada teman-teman lulusan PKN STAN. Dan tentunya bersama kita berdua pada siang hari ini akan memandu jalannya sesi kedua KLPFest hari ini bersama saya Muhammad Iqbal Ramadan dan rekan saya Ingrid Widya. Dan mungkin telah hadir nih Kak, pejabat ataupun narasumber yang akan memberikan paparan pada siang hari ini dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Bapak Insinyur Supriyana MMSI selaku Kepala Biro Umum. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mas. Baik, selamat siang Bapak. Apa kabarnya Bapak? Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, mohon izin Pak, kami persilahkan Bapak untuk dapat memaparkan informasi mengenai Komisi Yudisial kepada teman-teman PKN STAN. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin saya share dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Baik Bapak, sudah. Sudah ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada siang hari ini kita semua khususnya yang hadir pada acara Festival Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah pada sesi kedua ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Kementerian Keuangan pada tahun ini. Komisi Yudisial dikasih kesempatan untuk mendapatkan daripada para calon PNS dari PKN atau STAN. Yang saya hormati pembawa acara. Baik, pada kesempatan ini saya akan mulai dan yang saya banggakan pada adik-adik semua yang hadir dari lulusan PKN STAN pada tahun 2022. Baik, ini ada serayang pandang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Terkait dengan Komisi Yudisial itu yang pertama adalah merupakan lembaga negara yang lahir pasca reformasi dan kedudukannya diatur pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Komisi Yudisial itu memiliki 2 kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Kemudian yang tiga terkait dengan Komisi Yudisial, terdiri dari 7 orang dengan ada 2 orang anggota yang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua sebagai pimpinan Komisi Yudisial. Artinya bahwa komisioner ada 7 komisioner. Kemudian berkedudukan di ibu kota negara. Jadi apabila ibu kota negaranya pindah, Komisi Yudisial akan berpindah juga. Kemudian terakhir adalah Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Jadi perlu saya jelaskan bahwa di Komisi Yudisial hanya ada 1 eselon 1. Kemudian apa sih wewenang dari Komisi Yudisial? Yang pertama sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang. Yang pertama mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, disingkat KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik
dan atau pedoman perilaku hakim atau KPPH. Selain wewenang, juga ada tugas yang terdapat dalam undang-undang. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, kemudian melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, dan yang ketiga menetapkan calon hakim agung, dan kemudian mengajukan calon hakim agung ke DPR. Kemudian dari itu diturunkan lagi tugasnya, didetailkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Judisial mempunyai tugas. Ada 5 tugas. Yang pertama adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang seperti sekarang ini dalam persidangan Sambo ada dari Komisi Judisial yang memantau terhadap jalannya sidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Kemudian memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik pada pedoman perilaku hakim. Yang terakhir adalah mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kemudian yang kedua, selain tugas sebagaimana pada ayat 1, Komisi juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Jadi selain mengawasi, juga Komisi Judisial mempunyai tugas untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang ketiga, dalam rangka menjaga dan menjaga kehormatan hakim, dimaksud pada ayat 1 huruf A, Komisi Judisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian yang keempat, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Judisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Sebagai ilustrasi, inilah struktur Sekretariat Jenderal Komisi Judisial. Sekretariat Jenderal Komisi Judisial terdiri dari 6 eselon 2, yaitu 5 biro dan 1 pusat. Yang pertama adalah Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kemudian Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim. Kemudian Biro Investigasi. Yang ketiga biro ini adalah bukan biro teknis, artinya core sebagai core bisnisnya dari Komisi Judisial. Kemudian Biro Perencanaan dan Keuangan Internal, Biro Umum, dan satu lagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Yang ketiga, terakhir saya sebutkan tadi adalah merupakan unit pendukung daripada Sekretariat Jenderal Komisi Judisial. Kemudian ini rencana penempatan, nama jabatannya pengelola keuangan, kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, unit penempatan di Biro Investigasi 2 orang. Kemudian pengelola keuangan, kualifikasi pendidikan D3 akuntansi, di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim 2 orang. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan, jabatannya pengelola keuangan, D3 akuntansi, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, itu ada 2 orang. Kemudian D3 akuntansi juga di Pusat Layanan dan Informasi 2 orang. Dan kemudian kualifikasi pendidikan D3 akuntansi di Biro Pengawasan Perilaku Hakim 3 orang. Dan jabatan pengelola BUMN D3 Manajemen Aset di Biro Umum 3 orang. Satu lagi auditor pelaksana. Kualifikasinya D3 akuntansi di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Kenapa sih urgensi kebutuhan dan peluang karir di Komisi Judisial? Pertama, Komisi Judisial memiliki kekurangan pegawai yang itu belum ada. Jadi emang di Komisi Judisial saat ini sedang kekurangan pegawai yang khususnya memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan. Maka lulusan PKN STAN akan ditempatkan menyebar di biro dan pusat di Sekretariat Komisi Judisial. Ada di 6 unit eselon 2 tadi yang saya sebutkan di depan. Kemudian Komisi Judisial memiliki kebutuhan pegawai yang cukup urgent dalam hal pengelolaan BUMN. Dan lulusan PKN STAN akan sangat berkontribusi terhadap pengelolaan BUMN instansi. Kemudian yang tiga adalah Komisi Judisial memiliki kebutuhan pegawai sebagai auditor di bagian kepatuhan internal. Itu 3 urgensi dan kebutuhan. Kemudian
rencana lokasi penempatan ada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Yang saya sebutkan tadi akan disebar ke 6 biro, ke 5 biro dan 1 pusat. Peluang pengembangan diri. Komisi Yudisial memiliki dokumen Human Capital Development Plan atau HCDP sebagai dokumen landasan untuk melakukan pengembangan pegawai secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Kemudian Komisi Yudisial juga memiliki program beasiswa penugasan belajar jika ada pegawai yang berminat untuk sekolah kembali. Tahun 2022 ada 2 orang pegawai yang melakukan tugas belajar S2 di Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga, Komisi Yudisial membuka peluang untuk pegawai mengembangkan diri dengan jalur di luar program kantor. Misalnya ada penugasan belajar biaya mandiri, mengikuti program beasiswa dengan donatur di luar kantor yaitu LPDP. Tahun ini ada 1 orang dari KY yang sedang belajar menjalani tugas belajar di LPDP yaitu S2 di luar negeri dan atau pelatihan lain yang mendukung kinerja pegawai. Kemudian pelatihan-pelatihan sertifikasi merupakan bagian pengembangan diri pegawai. Misalnya brevet pajak, diklat auditor atau diklat pengelolaan BPN. Kemudian salah satu lulusan PKN STAN tahun 2020 mendapatkan peringkat 1 lulusan terbaik dalam diklat SAR CPNS tahun 2021. Jadi kami untuk pengembangan karir para pegawai atau pengembangan diri, meningkatkan kompetensi di Komisi Yudisial sudah disusun dan sudah direncanakan ada dalam dokumen HCDP tersebut. Baik, ini untuk mengenal para adik-adik nanti unit kerja yang akan ditempati. Yang pertama adalah Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Apa sih tugasnya biro tersebut? Yang pertama, melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim. Yang kedua, merupakan biro teknis atau biro utama, dikarenakan memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan wewenang utama Komisi Yudisial. Kemudian beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan seleksi calon hakim agung, acara pelatihan peningkatan kemampuan hakim. Itu sekilas tentang biro rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim. Kemudian yang kedua adalah Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Bertugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian juga merupakan biro teknis atau biro utama karena memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan wewenang untuk Komisi Yudisial. Ada beberapa contoh pelaksanaan kegiatannya: melakukan pemantauan persidangan di pengadilan seluruh Indonesia, melakukan pengawasan kepada hakim di bawah Mahkamah Agung seluruh Indonesia. Kemudian Biro Investigasi bertugas melaksanakan penyiapan penjelasan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Ini juga merupakan biro teknis atau utama. Kemudian contoh kegiatan pekerjaannya melaksanakan pekerjaan berjenis investigasi seperti melihat rekam jejak seseorang hakim. Kemudian yang keempat adalah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Ini merupakan biro pendukung bertugas melaksanakan penyusunan rencana program lingkungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Merupakan biro pendukung administrasi. Contoh pekerjaannya membuat dokumen perencanaan anggaran dan program lembaga melalui audit keuangan, yaitu ada di bagian kepatuhan internal. Kemudian Biro Umum juga ini melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kematangan di lingkungan Komisi Yudisial serta kerjasama dan hubungan antar lembaga. Merupakan biro dukungan administrasi. Contoh pekerjaan melakukan pengelolaan BPN, melakukan pengembangan kompetensi pegawai, melakukan pekerjaan verifikasi keuangan dan negara. Jadi di biro umum ini ada empat bagian. Bagian keuangan, bagian TU dan kepegawaian, perlengkapan dan kematangan, serta penghubung kerjasama dan hubungan antar lembaga. Kemudian yang terakhir adalah Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Ini adalah unit kerja yang bertugas melaksanakan analisis dalam rangka melaksanakan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan informasi dan hubungan masyarakat.
ini merupakan biro pendukung di bidang administrasi. Juga ini adalah salah satu unit yang melayani teknologi informasinya. Contoh pekerjaannya pengelolaan media sosial lembaga, melakukan asosiasi pengenalan lembaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih pemaparan yang sangat informatif sekali dan sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman lulusan PKN STAN yang ingin bertanya, specialty untuk ini ya, KY ya. Betul banget. Mungkin Boleh teman-teman yang raise ingin. hands? Baik, belum ada ya Kak. Baik, karena masih belum ada, mungkin kami izin bertanya Bapak terkait lingkungan kerja dari Komisi Yudisial ini Pak. Mungkin dapat dijelaskan Pak bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada di Komisi Yudisial. Silakan Bapak. Baik, lingkungan kerja di Komisi Yudisial mungkin alamatnya ya, alamat yaitu di Jalan Keramat Raya, Nomor 57 Jakarta Pusat. Lingkungan kerja yang saya rasakan adalah sangat kondusif dan teman-teman komisi yang sudah ada adalah teman-teman milenial ya, kebanyakan hampir mungkin 70% adalah masih usianya masih termasuk milenial lah, karena termasuk instansi atau lembaga yang baru yang lahir pasca reformasi. Jadi saya lihat kondusif dan sangat energik lah karena masih pada muda-muda ya. Gitu Mas. Teman-teman PKN STAN yang ingin mencari lingkungan kerja yang masih mungkin usianya masih muda ya Kak ya. Iya. Bisa banget dipilih Komisi Yudisial. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan apa lagi sih? Di sini ada pertanyaan selanjutnya Pak, masih di G-Form, jadi belum bisa interaktif nih, masih menunggu teman-teman yang mau raise hands ya. Ini ada pertanyaan mengenai fasilitas kerja apa yang disediakan bagi para pegawai Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk fasilitas pekerjaan, fasilitas untuk para pegawai yang baru nih, apalagi untuk anak-anak lulus. Ya. Baik, untuk fasilitas kerja kami standar ya. Di kami namanya kerja berarti harus ada alat kerja ya, minimal disediakan tempat duduk, terus disediakan alat kerja mungkin berupa PC atau laptop, ada seragam gitu, biasalah seperti biasanya di kementerian dan lembaga lain. Itu fasilitas standar itu Mbak. Baik Bapak. Baik, mungkin bagi teman-teman apakah masih ada yang mau raise hands atau bertanya secara langsung, mungkin tertarik ya Bapak untuk bekerja di lingkungan kehakiman gitu ya, di Komisi Yudisial seperti itu. Baik. Sepertinya masih belum ada nih kan, namun karena masih belum ada yang bertanya, baik kami masih nunggu ya Kak. Iya. Baik. Boleh mungkin ada beberapa pertanyaan yang biasanya nih dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa STAN Pak, mungkin mengenai pola karir dan tugas belajar. Betul, ya tugas atau belajar. Izin belajar bagi teman-teman PKN STAN atau CPNS yang baru, mungkin boleh dijelaskan. Tadi sudah saya jelaskan di dalam paparan bahwa kami di Komisi 2 sudah terkait dengan pengembangan karir sudah terencana dengan HCDP tadi. Jadi kami ada 2 sumber dari KY, pembiayaan dari KY sendiri, dan kami juga mendorong kepada dari lembaga-lembaga donor yang saya sebutkan tadi, bahwa pada tahun ini sudah ada selesai dari LPDP 1 orang yang lulus yang kuliah di dalam negeri, dan 1 orang sedang di luar negeri. Jadi itu pengembangan kompetensi pegawai di Komisi 2 sangat diperhatikan. Juga bisa juga misalkan untuk tadi di dalam slide udah juga dijelaskan bahwa
di Komisi 2 juga bisa memfasilitasi kalau ada untuk mengembangkan dengan biaya sendiri dengan izin belajar. Dan beasiswa dari Komisi 2 ya tiap tahun juga sudah ada. Jadi untuk selain pendidikan formal, di Komisi 2 juga untuk meningkatkan kompetensi para pegawai ada dikat-dikat teknis. Contohnya misalkan di bagian keuangan terkait dengan mau memperdalam pajak, di kami difasilitasi dikat-dikat teknis. Misalkan di BUMN misalnya, itu kami juga ada dikat-dikat teknis. Itu tadi sesuai dengan dokumen yang sudah kami rencanakan. Itu Mbak. Bapak. Terima kasih Bapak atas jawaban yang mungkin sangat komprehensif sekali ya Kak ya. Jadi mungkin kita juga dapat mendapatkan gambaran seperti itu. Baik. Sepertinya karena sudah tidak ada yang bertanya Bapak, sesi tanya jawab akan kami cukupkan dan selanjutnya kami silakan Bapak untuk dapat memberikan closing statement kepada teman-teman lulusan PKN. Oke. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini kepada adik-adik lulusan PKN STAN tahun 2022 ini, bekerja dimanapun itu sama saja ya. Cuman mungkin ini tadi saya sudah menjelaskan Komisi Yudisial dari mulai tugas dan wewenang apabila adik-adik tertarik dengan lingkungan atau Komisi Yudisial. Sesungguhnya Komisi Yudisial juga bukan lembaga yang begitu besar, hanya ada satu eselon 1, tapi tugas pokoknya kalau menurut saya sangat besar gitu ya, karena core bisnisnya itu merekrut hakim agung, mengawasi para hakim yang ada di seluruh Indonesia. Apabila adik-adik tertarik kepada Komisi Yudisial, saya berharap dan saya akan menerima dengan senang hati. Dan masalah pengembangan karir, di kami juga sudah ada kakak kelas tahun 2001 itu dan sudah menjalani latsar. Mereka saya lihat enjoy saja gitu untuk masa itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Bapak atas paparannya, jawaban serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pilihan minat para lulusan untuk memilih Komisi Yudisial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak, terima kasih. Mohon izin berarti bisa undur saya. Baik Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, itulah dia merupakan sesi bersama Komisi Yudisial. Wah, tadi mungkin kita banyak banget mendapatkan pengetahuan baru ya Kak, penjelasan terkait Komisi Yudisial. Tetapi sesi selanjutnya ini adalah berasal dari pemerintah Kabupaten Semarang, namun masih akan ada break berikut ini.